Shalom. Salam sejahtera. Selamat hari Minggu anak-anak semua. Kakak dan Yanda senang sekali dapat bertemu dengan anak-anak hari ini, walaupun melalui video streaming. Kakak dan Yanda berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita, walaupun anak-anak beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini Kakak dan Yanda mengajak anak-anak untuk mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Liturgos Impa hari ini dilayani oleh Yanda Oni, Kak Oya, dan Kak Dandi yang selalu setia menemani kita semua. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak, mari kita bersaat teduh bersama. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Anak-anak dan Yanda Oni, kita ajak anak-anak semua Mari kita berdiri. Ya, kita akan menyanyi bersama dari Kidung Ceria 215 Dengar hai kawanku. Kau ini kita sambil gerakan ya. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu. Hai datang padaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu dalam keadaan tubuh yang sehat dapat mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan berikan kepada kami semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir, sehingga ibadah kami ini benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Dengar dan sambut doa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum masuk pembacaan firman Tuhan, kita siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis kalian ya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab, ini loh Kak Oni, dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33 dengan judul memberitakan Tuhan Yesus adalah ketaatan kepada Allah. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 137, Senang ku baca Alkitab. Ya, Kak Oni, kita ajak anak-anak untuk membawa Alkitabnya ya. Ya. Yuk kita bernyanyi. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah, ku pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Nah, anak-anak yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita, juga pikiran kita ya Kak Odinya, serta kita memohon bimbingan Roh Kudus agar anak-anak dapat mengerti firman Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mendengar dengan baik, dan minta Tuhan untuk memberkati sehingga kami pun bisa melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Berjumpa lagi dengan Bunda Tina. Sebelum Bunda bercerita pemberitaan firman minggu ini dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kelima, ayatnya ke-26 sampai 33. Dan pembacaan firman hari ini akan dibacakan oleh anak layan dari Ranting Saron, Kak Putri Glory Takuneno.
Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26-33. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu tetap menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hari Minggu ini Bunda mau bercerita firman Tuhan, yaitu tentang ketaatan. Nah, adik-adik, dengarkan cerita Bunda ya. Duduk yang manis, pasang telinganya. Nah, seperti itu. Bagus adik-adik. Nah, sekarang Bunda mau bercerita ya. Ada seorang anak bernama Nora. Nora ini anak yang manis. Setiap pagi dia selalu bangun awal, walau ia masih mengantuk. Dia selalu ingat kata mama papanya kalau bangun pagi harus berdoa dulu sebelum mandi. Nora bangun, duduk, kemudian dia berdoa. Berdoa untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena hari ini Nora bisa bangun dalam keadaan sehat. Nah, adik-adik, siapa yang kalau bangun tidur berdoa dulu sebelum beraktivitas atau mandi pagi? Iya, bagus adik-adik, sudah pinter ya. Jadi kalau bangun pagi jangan malas-malasan ya. Walaupun masih mengantuk, adik-adik harus tetap berdoa. Berdoanya gak usah panjang-panjang. Berdoa seperti ini adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini karena adik Nora bisa bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, amin. Seperti itu adik-adik, tapi gunakan nama adik-adik sendiri ya. Setiap pulang sekolah, Nora selalu meletakkan tas dan sepatu yang telah ia pakai di tempatnya. Nora tidak menaruhnya dengan sembarangan atau bahkan melempar. Nah, sikap Nora itu bagus tidak adik-adik? Iya, sikap Nora itu bagus, dapat dicontoh adik-adik di rumah. Nora ini selalu mengingat apa yang diperintahkan mama dan papanya. Dia selalu taat kepada kedua orang tuanya. Ketika mama papanya bekerja dan tidak bisa melihat tingkah laku Nora di rumah, Nora tetap mentaati perintah kedua orang tuanya dan tidak berpikiran untuk melanggar aturan di rumah. Ketika jam makan dan Nora masih main, Nora meletakkan mainannya dan segera cuci tangan siap mengambil makan siangnya. Nah, sikap Nora ini adalah bentuk ketaatan. Ketaatan kepada siapa adik-adik? Iya, ketaatan kepada orang tuanya, yaitu mama dan papanya. Jika orang tua menyuruh adik-adik taat melakukan hal yang baik dan selalu mengingatkan adik-adik, itu karena mama papa sayang sama adik-adik. Begitu juga Tuhan Yesus, karena mama papa adalah wakil Tuhan di dunia. Bunda mau kasih gambar contoh juga nih adik-adik yang taat dan tidak taat di masa pandemi sekarang ini. Ada anak yang main tidak pakai masker. Ini adalah gambar contoh yang tidak taat. Mama yang pasangin masker ke anaknya.
ini adalah contoh gambar yang taat dan baik. Anak yang mencuci tangannya setelah main ini adalah contoh gambar yang taat dan baik. Ketaatan ini juga yang diinginkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya pada waktu itu, yang tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang, walaupun Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia. Karena Tuhan Yesus sudah mati dan terangkat ke sorga, seperti perayaan Paskah kemarin yang sudah kita rayakan. Kita harus tetap melakukan dan taat akan perintah Tuhan, walaupun Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia. Demikian juga kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Di rumah kita taat sama orang tua, walaupun orang tua sibuk bekerja. Adik-adik harus tetap taat pada perintah orang tua. Di sekolah, adik-adik harus taat juga kepada guru ketika sekolah sudah dibuka kembali. Ketika IMPA, adik-adik juga harus taat kepada kakak dan bunda layan. Waktu IMPA, kakak dan bunda layan menyampaikan firman, adik-adik harus mendengarkan dan duduk manis. Saat menyanyikan pujian, harus bersungguh-sungguh dan selalu dengan sukacita, karena adik-adik menyanyi untuk Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Adik-adik harus melakukan tentang ketaatan yang sudah Bunda ceritakan ya, tentunya dengan sukacita dan semangat. Aktivitas kita hari ini, Bunda mau adik-adik siapkan kertas atau buku gambar, kertas origami atau kertas berwarna lainnya yang adik-adik punya. Kemudian minta tolong mama, papa, atau kakak untuk menggambar pohon dan rantingnya, atau di print juga bisa. Kemudian kertas origami digambar hati, bintang, dan lingkaran. Kemudian digunting, adik-adik bisa minta tolong mama, papa, dan kakaknya ya. Nah, setelah selesai adik-adik bisa tempelkan gambar hati ke salah satu ranting pohon ini. Dan setiap adik-adik mengikuti ibadah IMPA online setiap minggunya, adik-adik bisa tempelkan 1 buah hati di bulan April ini. Setelah itu, minta tolong mama papa fotokan ya, dan bisa dikirim lewat WA kakak bunda layan atau WA setiap ranting adik-adik masing-masing. Nah, itu juga bentuk ketaatan adik-adik mengikuti ibadah IMPA setiap minggu. Demikian aktivitas kita minggu ini. Terima kasih. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Bunda ingin adik-adik melakukan firman Tuhan minggu ini, yaitu tentang ketaatan dalam kehidupan adik-adik bersama mama, papa, dan keluarga. Selalu jaga kesehatan, semangat, dan sukacita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan oleh kakak atau bunda. Ada tugas atau aktivitas yang harus dikerjakan. Kalian bisa minta tolong papa, siapa lagi? Mama, keluarga ya. Iya, siapa? Ya. Untuk bisa menyiapkan peralatan bahan-bahannya. Dan untuk merespon firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Nah anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah memberkati kami dalam ibadah kami di pagi hari ini. Kami sudah mendengar, membaca firman Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami ketika mendengar firman Tuhan, kami juga bisa melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan berkati kami ketika kami belajar
di hari-hari ini ketika kami belajar di rumah, Tuhan berkati supaya kami bisa belajar dengan tetap semangat. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami ketika mereka mendampingi kami, ketika kami belajar di rumah. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan kesehatan buat mereka. Tuhan juga berkati pekerjaan orang tua kami, baik di rumah ataupun di kantor, di mana saja. Tuhan berkati supaya pekerjaan mereka bisa berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, dari pemimpinnya, dari yang tertinggi Pak Presiden Jokowi sampai kepada pemimpin-pemimpin kami yang paling rendah. Tuhan berkati sehingga mereka bisa memimpin bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk kondisi saat ini di masa pandemi. Tuhan yang berkati kesehatan kami. Kami boleh menjaga kesehatan kami sehingga kami boleh terus melakukan aktivitas kami dengan penuh sukacita. Kami berdoa untuk tugas petugas yang menjaga kesehatan kami, baik di rumah sakit, di mana-mana saja. Tuhan berkati mereka juga. Tuhan berkati juga para orang tua yang terus mengingatkan kami menjaga kesehatan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI ataupun polisi yang menjaga keamanan negara kami, daerah kami. Tuhan juga jaga mereka. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami juga berdoa untuk kondisi di Pulau Bali. Tuhan jauhkan dari bahaya, Tuhan jauhkan dari mara bahaya, dan Tuhan berkati Pulau Bali sehingga tempat di mana kami belajar, tempat di mana orang tua kami bekerja dapat selamat dari bahaya-bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh bersyukur untuk setiap hal baik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kesehatan, kepintaran, semuanya Tuhan terima kasih. Kami boleh bawa doa kami yang singkat ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yanda Oni. Iya. Saat ini kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Ya. Jadi anak-anak yang ada di rumah, kita mempersiapkan ya kolektor kita untuk persembahan. Nah, mari anak-anak semua kita bernyanyi sambil persembahan ini dijalankan dari Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Nah, anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan
nanti bisa minta tolong ke mama, papa untuk dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan menyanyi dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, rahmani dan cemerlang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita lipat tangan untuk berdoa persembahan kita dan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Apa yang sudah kami berikan agar dapat dipergunakan dengan baik. Dan kami mengucap syukur kami sudah mengikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak dengan penuh sukacita. Sertailah kami anak-anak-Mu dan kami para pelayan-Mu Tuhan untuk tetap setia dan taat pada Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Yanda Oni, Ya Kak Oya. wow, masih semangat ya. Ya, selalu semangat dong Kak. Anak-anak di rumah tetap semangat ya. Ya, tetap semangat. Ya, walaupun ibadah kita sudah selesai, tapi kita tetap semangat. Penuh sukacita. Jangan lupa apa kok, Kak Oni? Jangan lupa bersyukur ya, dan menerapkan protokol kesehatan. Ya. Nah, anak-anak, mari kita bersama-sama. Mari kita berhitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Setelah nomor ketiga kita katakan Immanuel. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.